Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bisa beribadah bersama lagi di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa semua yang kami lalui ini adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri.
kerinduan hati kami Tuhan. Kami rindu bersekutu denganmu Tuhan. Kami rindu Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita mau angkat dua-dua tangan kita. Kita mau angkat dua-dua tangan kita untuk Tuhan. surga yang mulia Tuhan, kami sungguh sangat mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Hari ini yang Engkau adakan untuk setiap kami Tuhan. Kami boleh beribadah lagi bersama-sama di rumah-Mu Tuhan. Kami boleh berkumpul dan menyembah Engkau lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan segala yang terjadi dalam kehidupan kami kemarin Tuhan, itu adalah kasih karunia-Mu Tuhan. Itu adalah anugerah dari Engkau Tuhan. Dan biarlah mulai hari ini Tuhan, kami berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menyertai setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami semua rindu Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ini bersama-sama dengan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari semua yang percaya bersama-sama dengan saya kita mau katakan amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
kita yang hadir pagi hari ini dalam ibadah kita. Minggu ini adalah minggu pertama untuk kita memulai ibadah bersama-sama di gereja. Sekian bulan kita tidak ada bersama tempat ini karena faktor virus COVID-19. Tapi hari ini Tuhan berikan kesempatan untuk kita datang tempat ini. Biarlah kita boleh menikmati hadiratnya, kuasanya yang melalui setiap kita. Angkat tangan setiap kita, Bapa Surgawi, Bapa, dalam nama Yesus. Bersyukur dan terima kasih buat tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Sampai saat ini kami ada sebagaimana ada. Bahkan kami bersyukur hari ini di minggu pertama di bulan Agustus tahun 2020 kami boleh memulai ibadah di gereja tempat ini. Sekalipun jumlah kami masih terbatas, tetapi kami percaya seberapa kokal kami yang hadir pagi hari ini. Biar kami semuanya orang-orang yang sungguh rindu dan haus akan Tuhan. Pujian telah kami naikkan kepada Engkau, persembahan telah kami bawa. Biar itu semuanya boleh berkenan kepada Tuhan. Maka lewat pujian ini kami dikuatkan dan dibangunkan dan diteguhkan iman percaya kami. Dan sebentar kami juga masuk dalam firman-Mu. Urapi kami semuanya dan urapi hamba-Mu, supaya firman Tuhan kami dengar pagi hari ini juga memberkati kami semuanya. Bahkan kami juga akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan kudus pagi hari ini, Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan setiap umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, yang mengikuti ibadah secara online pagi hari itu di rumah mereka masing-masing, Engkau juga Tuhan menghadiri melawat mereka, Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan pagi ini. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan, kita sepakat berkata amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur oleh kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kita ada sampai hari ini. Bahkan hari ini adalah minggu pertama untuk kita memulai ibadah kita di gereja. Sekalipun jumlah kehadiran kita dibatasi, bahkan jarak duduk juga harus mengikuti protokol kesehatan, jaraknya kurang lebih 1 meter. Dan juga kita tidak boleh salaman seperti tahun-tahun yang lalu, ya. Tidak boleh ada tos-tosan lagi, ya tos pun hanya cuman begini. Salamnya kita sepakat salam sehati, ya. Gereja Bethel Indonesia cukup salamnya begini saja. Amin. Jangan sampai kebablasan. Waduh nih kalau enggak salaman tangan tuh katanya kurang marem. Sudah aku kasih Tuhan. Tapi bila yang jelas hati kita satu dengan saling mengasihi. Amin. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, yang mana pagi ini saya bicara tentang ayo gereja Tuhan, bangkitkan manusia rohanimu. Ayo gereja Tuhan atau umat pilihan Tuhan, umat yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita bangkitkan manusia rohani kita, ya. Untuk bangkit dari kondisi yang sulit tidaklah mudah, ya. Sekali lagi saya katakan, untuk bangkit dari kondisi yang sulit tidaklah mudah. Terlebih lagi akibat dari COVID-19 yang berdampak di segala bidang kehidupan manusia. Ekonomi, pemerintah, pendidikan dan sebagainya. Termasuk juga dalam kehidupan rohani kita. Nah, oleh karena itu saudara kasih Tuhan, melalui firman Tuhan pagi hari ini, yang mana pagi hari ini kita melihat kisah tentang anak yang terhilang. Saya rindu supaya saudara dan saya, Bapak Ibu saudara dan saya, lihat firman Tuhan pagi hari ini, saudara dan saya, sekalipun kondisi ini tidak mudah, sekalipun kondisi ini sulit, tetapi saudara dan saya harus bangkit manusia rohani kita. Amin. Kok adem-adem semua, ya. Kondisi memang sulit, kondisi memang tidak mudah, tetapi saudara kasih Tuhan, dalam kondisi seperti itu, saudara dan saya, manusia rohani kita tetap bangkit. Katakan bersama-sama, manusia rohani kita tetap bangkit. Nah, kita akan lihat bersama-sama ada 3 alasan mengapa manusia rohani kita harus bangkit. Kita baca dalam Injil Lukas pasal 15. Bapak Ibu bisa mencatat Injil Lukas pasal 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-30 hingga ayat ke-24 maksudnya. Bapak Ibu bisa mencatat Injil Lukas. Setelah dihabiskannya semuanya,
timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. 15. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat ke-19 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Katakan amin. Bapak, Ibu dan saudaraku dikasih Tuhan, kita melihat melalui kisah ini, kalau kita melihat dari ayat ke-11, 12, itu menceritakan tentang keluarga ini. Keluarga ini boleh dikatakan keluarga yang mampu, keluarga yang berkecukupan, sehingga anak yang busuk ini ketika dia mau pergi ke suatu kota lain atau negeri yang lain, dia berkata kepada bapaknya, Bapak, berikan apa menjadi bagianku, harta yang Bapak miliki, yang bagianku tolong berikan kepadaku. Singkat cerita, akhirnya orang tua ini memberikan harta kepada anaknya yang meminta hartanya yang merupakan bagiannya itu tadi. Setelah dibagikan kepada anak itu, ayat ke-13 tadi dikatakan anak itu lalu menjual harta yang menjadi bagiannya. Ketika sudah dijual dan semuanya sudah otomatis dia dapat uang. Ketika dia dapat uang, lalu dia pergi ke negeri yang lain. Dia pergi ke negeri yang lain untuk apa? Menikmati hasil jualan harta yang dia sudah jual tadi. Singkat cerita, setelah habis hartanya, uangnya habis, sudah tidak ada lagi di kantongnya, sudah tidak ada lagi di ATM-nya. Maaf tuh, mungkin ATM-nya belum ada ya. Sudah tidak ada di ATM-nya, habis. Akhirnya dia kelaparan pingin untuk mengisi perutnya. Akhirnya dia pergi kepada orang yang mempunyai ternak, yaitu ternak babi. Di situ tadi dikatakan anak itu pingin makan ampas, makan babi saja tidak diberikan. Saudaraku udah kasih Tuhan, kondisi itu kondisi yang tidak mudah. Kondisi itu kondisi yang sulit ya. Saudaraku udah kasih Tuhan, apa hubungannya kisah ini dan kehidupan rohani kita? Saudaraku udah kasih Tuhan, saya rindu lihat kisah ini mendorong kita dari sisi hidup manusia rohani kita, supaya kita mengalami kebangkitan dan kehidupan rohani kita. Amin. Amin. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, mengapa kita harus bangkit dalam kehidupan kita secara rohani? Yang pertama, agar manusia rohani kita tidak menjadi lemah atau tidak menjadi mundur. Kita harus bangkit secara kehidupan rohani kita. Supaya apa? Supaya rohani kita tidak menjadi lemah dan mengalami kemunduran. Saya percaya siapapun kita, tua, muda, ya, pasti merindukan dalam kehidupan kita tetap terus naik, terus bertumbuh. Ya apa ya? Halo? Nah, pasti kita rindu untuk mengalami yang namanya kebangkitan secara rohani, ya. Tidak mau mengalami kemunduran. Tetapi sadar atau tidak sadar, kadangkala kita bisa mengalami kemunduran dengan berbagai macam tekanan, dengan berbagai macam himpitan. Kadangkala itu bisa membuat kita mengalami kelemahan dalam kehidupan rohani kita. Ya. Ketika kita mengalami kelemahan, kemunduran secara rohani kita, maka ada akibatnya yang sangat fatal di kehidupan kita. Apa akibatnya, saudara dikasih Tuhan? Ketika manusia rohani kita mengalami kelemahan dan kemunduran, akibatnya kita akan menjadi pribadi yang mudah tawar hati. Ya. Kita menjadi pribadi yang mudah tawar hati. Ya. Lalu selanjutnya, kita juga menjadi pribadi yang mudah putus asa, mudah menyerah, bimbang, dan meragukan pertolongan Tuhan, serta selalu membesar-besarkan masalah yang dihadapi. Ya,
Ketika kita mengalami kemunduran secara rohani, ya, rohani kita menjadi lemah, akibatnya sangat fatal. Apa akibatnya? Saya katakan sekali lagi, kita menjadi pribadi yang mudah tawar hati, kita menjadi pribadi yang mudah putus asa, pribadi yang mudah menyerah, bimbang dan meragukan pertolongan Tuhan, serta selalu membesar-besarkan masalah yang dihadapi. Tapi melalui kisah tentang anak yang terhilang ini, saudara kasih Tuhan, kita melihat di dalam ayat ke-17, ya. Ayat ke-17 berkata demikian. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, dan aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikan aku ini orang upahan. Saudaraku udah kasih Tuhan, anak yang terhilang ini, anak bungsu ini, ketika dia sudah mulai kehabisan hartanya, lalu dia susah malami untuk makan, dia kelaparan. Kondisi itu membuat dia bangkit, ya. Dia tidak mau tenggelam dalam keadaan itu. Lalu dia berkata, Bapa, aku telah melakukan kesalahan. Jangan lagi sebut aku ini anak, sebut aku ini, jadikan aku ini hamba. Kenapa? Dia sudah menyadar melakukan kesalahan. Saudaraku udah kasih Tuhan, kalau anak yang terhilang ini saja mau bangkit dalam kondisinya yang buruk, saya mau supaya hari-hari ini saudara saya, sekalipun kondisi tidak mudah, tapi mari kita berjuang untuk bangkit secara manusia rohani kita. Amin. Amin. Kita terus bangkit secara rohani kita, saudara kasih Tuhan. Jadi gereja Tuhan yang terus bangkit secara rohani, dengan terus berdoa, membangun mezbah keluarga, membaca firman Tuhan, serta memuji dan menyembah Tuhan, dan juga mengikuti setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang ada. Sekalipun kondisi ini tidak mudah, tapi mari kita tetap mau bangkit menjadi manusia secara rohani yang tetap kuat imannya. Amin. Amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kondisi ini memang tidak mudah, tapi sekalipun kondisi tidak mudah, saya percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Maka dari itu mari kita terus bangkit di dalam hidup rohani kita, karena Tuhanlah sumber kekuatan bagi kita. Amin. Amin. Lalu yang kedua, saudara dikasih Tuhan, yang kedua, mengapa manusia rohani kita harus bangkit? Yang kedua, karena Allah menghendaki agar setiap orang percaya atau gereja Tuhan itu harus bangkit rohaninya, ya. Tidak lemah, tidak mundur, tapi kita harus menjadi gereja Tuhan atau orang percaya yang terus bangkit secara rohani kita, ya. Kita melihat di dalam ayat ke-20 hingga ayat ke-23. Perhatikan di situ ayat ke-20 hingga ke-23. Berkata demikian, maka bangkitlah ia dan pergi kepada ayahnya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Ayat 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah, dan jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya. Kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Ayat 23. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Dan ya, ayat 23 kita ulangi lagi, 1, 2, 3. Dan ambillah anak lembu itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukaria. Saudara udah kasih Tuhan. Jadi hal yang kedua, kenapa gereja Tuhan itu harus bangkit? Yang kedua, karena Allah sendiri menghendaki agar setiap orang percaya atau gereja Tuhan itu harus bangkit.
secara rohani. Mengapa kita harus bangkit secara rohani? Ya, mengapa rohani kita harus bangkit? Saudara dikasih Tuhan. Ya, rohani kita harus bangkit. Ada beberapa alasan. Yang pertama, agar kita dapat menjadi garam dan terang dunia, yaitu menjadi saksi dan berkat bagi orang lain. Kalau kita tidak kuat, tidak bangkit, tidak mungkin kita menjadi terang dunia. Ya, tapi orang yang bisa menjadi terang dunia, menjadi garam dunia dan menjadi berkat, maka secara rohani dia harus bangkit. Lalu yang kedua, agar kita kuat di dalam menghadapi setiap tantangan dan beban hidup yang ada hari-hari ini. Beban hidup kita luar biasa, begitu kompleks. Masalah keuangan, masalah usaha, dan masalah yang lain, termasuk rohani kita. Kalau kita tidak kuat secara rohani, kita tidak mampu menghadapi kondisi ini. Ya, saya mau berikan kesaksian singkat. Pada waktu kita ada di ruang isolasi, secara fisik sudah pun tidak seperti orang sakit pada umumnya. Kita sehat, sudah, tapi jenuh. Kenapa jenuh? Karena kita hanya dalam kondisi ruangan tertutup, nggak boleh berinteraksi dengan siapapun. Ketika perawatnya masuk, dokternya masuk, ketika dia sudah keluar, dia langsung tutup pintunya dan dikunci. Dan orang masuk pun, mereka masuk itu semua berpakaian yang APD-nya lengkap, pakai sarung tangan dan sebagainya. Kita pakaian biasa. Kondisi itu sangat tidak enak. Kadangkala pagi itu peperangan rohani lagi, saudara. Ada roh intimidasi, kadang rasanya tidak kuat. Tuhan, saya tidak kuat menghadap kondisi seperti ini. Kadang-kala Tuhan tiba-tiba ingatkan lagu, berikan lagu, lalu saya dengar lagu supaya bangkit. Lawan kondisi itu. Kalau kita tidak kuat menghadap itu, kita pasti mudah putus asa. Kita berkata, kenapa ini terjadi? Aku tidak sanggup. Tapi kadang-kala kondisi itu menuntut saudara saya untuk apa? Tuhan, panggil Tuhan, aku tidak kuat. Aku tidak kuat, Tuhan. Hanya Tuhanlah yang memampukan kita menghadapi kondisi apapun. Ketika engkau bangkit, engkau menjadi terang dan garam dunia, menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kau bangkit, akan itu memampukan engkau untuk apa? Menghadapi setiap pergumulan dan tantangan hidup yang kau hadapi. Saya beri contoh dalam firman Tuhan dalam Yosua pasal pertama hingga ayat ke-7. Yosua ketika dia menggantikan posisi Musa, Musa berpesan, persiapkan orang-orang yang siap berperang, persiapkan dirimu untuk menyeberang sungai Yordan. Lalu di situ katakan, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut, jangan tawar hati. Di situ dikatakan jangan takut, berulang-ulang. Kenapa? Yosua menyadari kalau bukan Tuhan dia tidak mampu. Maka dari itu dia dipesankan jangan takut, kuatkan hatimu. Sekalipun menghadap tantangan, sekalipun menghadap peperangan, jangan takut. Aku menyertai engkau kemanapun kau pergi. Engkau akan selalu berhasil dan selalu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Jadi saudara kekasih Tuhan, ayo gereja Tuhan bangkitkan manusia rohani kita. Kenapa kita harus bangkit? Supaya manusia rohani kita tidak menjadi lemah dan menjadi mundur. Yang kedua, kenapa kita harus bangkit? Sebab Allah sendiri merindukan gereja Tuhan itu harus bangkit secara rohani. Amin. Amin. Maka dari itu kita harus bangkit secara manusia rohani kita. Ketika kita bangkit secara manusia rohani kita, maka saya percaya kita akan menjadi terang dan garam dunia dan menjadi saksi Kristus dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita juga tetap kuat dalam menghadapi setiap tantangan hidup ini. Lalu yang selanjutnya, kenapa kita harus menjadi gereja Tuhan yang harus bangkit? Yang ketiga, agar kita dapat menguatkan serta menolong orang lain, supaya orang lain pun dibangkitkan secara rohaninya. Ya, jadi kita bisa menguatkan, membangun orang lain ketika engkau kuat secara rohani. Lalu yang terakhir, kenapa kita harus menjadi gereja Tuhan yang bangkit? Agar hubungan kita dekat dengan Bapa dan hidup yang selalu dipenuhi oleh suasana kasih Allah. Saudara, terima kasih Tuhan. Saya menyadari kondisi ini tidak mudah.
Makanya pada waktu kita disuruh mendaftar, masih banyak orang yang takut mendaftar untuk mengikuti ibadah. Ya Bu ya? Tapi pagi hari ini saya berharap tidak ada yang ketakutan. Amin. Bilang bersama-sama, saya nggak takut kok. Saya cuma takut Tuhan. Ya. Kita minta pelindungan Tuhan. Tapi saya menyadari kalau orang takut tuh maklum ya. Tapi jangan sampai tenggelam kondisi itu. Tapi kita harus bangkit bersama Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga. Mengapa kita harus bangkit sebagai gereja Tuhan? Yang ketiga, agar kita tidak mengalami kematian secara rohani. Artinya apa? Artinya hidup rohani kita tetap sehat, kuat, dan tetap terpelihara dengan baik. Yang tidak ubahnya seperti anak yang terhilang tadi. Anak bungsu tadi ketika ia kembali kepada bapaknya, ia hidup dalam kasih, mereka bersukacita dan ia tidak kekurangan dan hidupnya terpelihara dengan baik. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan singkat. Karena memang durasi ibadah kita juga singkat. Hanya kurang lebih 1 jam. Tapi saya rindu firman Tuhan yang singkat ini tetap menjadi berkat bagi kita sekalian. Amin. Amin. Sebagai penutup, hari ini kondisi yang kita hadapi memang tidak mudah. Karena pandemi 19 ini, bahkan di semua sektor kehidupan sangat terasa imbasnya, termasuk dalam kehidupan rohani kita. Karena itu kita tidak boleh menyerah dan putus asa, tetapi marilah kita terus berjuang agar kerohanian kita sehat, kuat, dan tetap bangkit dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur. Bersyukurlah
Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Bapa surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami bersyukur, terima kasih Tuhan memimpin ibadah kami pagi hari ini, dari awal pertengahan sampai di ujung ibadah kami. Minggu ini dan minggu pertama kami mulai ibadah kembali di gereja tempat ini Tuhan. Sekalipun jumlah kehadiran kami terbatas, tetapi kami percaya seberapapun kami hadir pagi ini, ketika kami datang karena kami rindu akan Tuhan, kami percaya pagi ini Engkau melawat kami Tuhan. Yang sakit malam mujizat kesembuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberikan harapan yang baru. Baik kami di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang lain yang mengikuti ibadah ini di rumah mereka masing-masing. Kuasa Tuhan bekerja atas umat Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, firman-Mu yang telah kami dengar pagi ini, ayo gereja Tuhan, bangkitkan manusia rohani-Mu. Kami percaya Tuhan pagi hari ini firman yang kami dengar, biar itu memberkati kami semuanya. Kami mau terbangkit secara rohani kami Tuhan, supaya kami tidak mengalami kelemahan, supaya kami tidak mengalami kemunduran secara rohani Tuhan. Kami mau bangkit secara rohani Tuhan, karena Allah sendiri merindukan supaya kami menjadi gereja Tuhan yang bangkit, supaya hidup kami menjadi saksi-Mu dan menjadi berkat Tuhan. Kami mau terus bangkit Tuhan secara rohani Tuhan, supaya kami tidak mengalami kematian secara rohani Tuhan, tetapi kami tetap terus menjadi anak Tuhan yang imannya terus dibangun dan dikuatkan. Sekalipun kondisi ini tidaklah kondisi yang mudah, tetapi kami percaya Tuhan sumber kekuatan kami untuk kami tetap bangkit di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami semuanya, dan firman-Mu Tuhan memberkati kami. Dan setiap kami hadir pagi ini, ketika kami pulang tidak seperti kami datang, tapi pulang membawa sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebenarnya kami akan masuk dan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Tuhan memberkati roti dan anggur ini. Mari Bapak, Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kita yang sudah mendapat perjamuan kudus pagi hari ini, angkat roti di tangan kanan kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan roti bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Makasih Tuhan. Kemudian angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum anggurnya bersama-sama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur bersama-sama buat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang Dia sudah berikan bagi kita. Haleluya. Syukur, syukur Tuhan buat kasih-Mu, buat segala kebaikan-Mu.
Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika mujizat itu nyata. Ketika mujizat itu nyata. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan mujizat Tuhan nyata bagi orang percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Karena memang Kau Allah yang layak benar segala pujian dan penyembahan kami. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu, dan ketika kuasa-Mu bekerja atas kami, maka kami melihat kuasa Tuhan bekerja luar biasa dan memberikan mujizat dan kasih bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, setiap kami yang hadir, setiap yang melayani dan ibadah ini Tuhan memberkati kami semuanya, supaya kami tetap terus menjadi gereja Tuhan yang bangkit secara rohani. Segala kondisi tidak mudah, tapi kepercayaan Tuhan sumber kekuatan untuk kami untuk bangkit dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih biar segala sesuatu yang kami lakukan yang berani nama Tuhan dipermuliakan. Sebentar kami juga akan berpisah satu yang lain, biar Tuhan menuntun kami, menyertai kami, seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat, demikian juga pada waktu kami pulang penyertaan Tuhan sempurna. Kami juga tidak lupa berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan di Gunung Padang, 5 generasi pribadi keluarga, supaya hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan nanti sore ibadah yang kedua, Tuhan pun turut bekerja, Tuhan turut tetap melindungi kami, supaya kami tetap sehat dalam pelindungan kuasa Tuhan. Segala tipu saat iblis, virus apapun, termasuk COVID-19, kami mau patahkan, hancurkan dalamnya Yesus. Oleh darah Yesus Kristus, kami ada dalam pelindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu. Kita akan pula menerima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Sekarang saudara pun kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang dilawat Tuhan dan berkat